Belum bisa bubuk ya? Yuk kita cerita-cerita aja ya. Tadi siang itu saya dapat pertanyaan dari seorang teman ya. Dia nanya tentang ada nggak kemungkinan buat kita itu untuk membersihkan ruangan atau rumah kita dari energi yang tidak harmonis sendiri tanpa perlu bantuan orang lain gitu. Jadi untuk orang awam maksudnya. Saya jawab, gampang. Gimana? Ya tinggal bawa sapu, bawa bulu-bulu, ya dong. Kita bersihkan debu-debu yang nempel gitu ya. Pakai bulu-bulu gitu. Teman saya menganggap saya bercanda dengan itu. Sebetulnya bercanda nggak itu? Pernah nggak Anda lihat kalau pesawat televisi atau kulkas atau tape mungkin CD player Anda di rumah yang tetap terhubung ke listrik tapi nggak dipakai ya, tiba-tiba saja debunya banyak sekali. Itu karena peralatan elektronik tadi itu memancarkan gitu ya, memancarkan yang namanya electromagnetic field yang menyebabkan debu atau partikel debu tadi itu jadi kayak ketarik kena listrik statis gitu. Jadi dia jadi nempel di peralatan kita itu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena peralatan tadi itu memancarkan EMF atau lebih tepatnya disebut sebagai ELF, Extreme Low Frequency, ya, yang ya sedikit banyak mempengaruhi organ mata kita, telinga kita, gitu ya. Makanya kadang-kadang kita sering mendengar suara kayak ada gitu ya, ada peralatan yang masih nyambung, atau kita dengar suara kalau lampu mau rusak gitu ya, kita sering ketemu gitu. Nah, fenomena energi negatif sebetulnya sama dengan itu persis ya, cuman bedanya energi negatifnya nggak dihasilkan oleh peralatan elektronik gitu aja ya. ELF-nya nggak dihasilkan oleh peralatan elektronik, bisa oleh banyak hal ya, dari posisi rumahnya yang memang ada di atas jalur air misalkan ya, sering terjadi seperti itu. Kita bilang rumahnya lembab, sip ya, kita bisa lihat seperti itu. Atau kalau kita mau gampang ya tadi tuh debu-debunya kita sapu gitu ya. Nah, banyak orang menyapu itu asal menyapu. Sebetulnya debu itu nempel di sana ketika gerakan dari energi itu searah jarum jam. Jadi kalau kita lihat dari atas tuh gini, ya, searah jarum jam. Jadi kalau kita mau membongkar energinya, kita harusnya melakukannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau Anda pakai bulu-bulu, gini biasakan sekarang ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Itu sudah sedikit banyak mengurai energi negatif atau energi yang tidak harmonis di situ. Apalagi ya, dipel ya bisa bersih. Kadang-kadang orang pakai ngepel pakai air garam. Kenapa? Karena garam itu mampu menyerap elektron-elektron yang bebas tadi itu ya, ELF tadi itu diserap oleh garam sehingga nanti bisa dibersihkan. Kalau teman saya tadi itu benar-benar orang yang nggak mau gitu-gitu, yang nggak mau klinik sama sekali, bisa nggak kira-kira yang nggak klinik, yang benar-benar logis? Bisa juga. Contoh gini, ada bagian dari rumah kita itu yang kita nyaman di sana. Ada bagian di rumah kita yang jarang kita lewati. Ada bagian dari rumah kita mungkin yang debunya lebih banyak daripada tempat lain.
ya. Ada bagian di mana kita sering kumpul-kumpul bareng-bareng teman-teman kita atau keluarga kita di sana, ngobrol panjang lebar. Ada juga tempat-tempat di mana kita duduk sendiri, sedih, menangis mungkin. Ada pojok-pojok favorit ya untuk melakukan hal-hal itu. Nah, ketika manusia dalam kondisi emosi seperti itu, tanpa dia sadari sebetulnya dirinya sedang memancarkan frekuensi yang ELF tadi ya. Yang juga akhirnya membuat bagian dari rumah itu mulai lebih berdebu, lebih lembab dan sebagainya. Lebih tidak nyaman yang jelas. Apakah mungkin kita bersihkan itu tanpa perlu menggunakan hal-hal yang kelihatannya klinik yang sangat logis ya? Sangat mungkin, dan saya seringkali melihat kenapa kita lebih nyaman curhat di tempat itu, lebih nyaman menangis di tempat ini. Itu sebetulnya lebih karena tempat itu memang sudah mengandung frekuensi yang memudahkan kita curhat atau nangis. Jadi sebelumnya sudah ada frekuensi itu. Bukan tiba-tiba saja ada kita karena terus kita menangis di sana, enggak. Kita lebih terpicu untuk menangis atau lebih terpicu untuk curhat di bagian-bagian tersebut. Artinya curhatan kita tadi itu yang dikontrol oleh mind kita ya, itu membuat istilahnya itu kumpulan energi atau blok energi di sana makin kuat. Ya. Berarti kalau saya mau menggunakan mind juga untuk mengeliminasi hal itu, apa yang perlu kita lakukan? Cara yang paling mudah yang tadi juga saya ajarkan ke teman saya adalah mengidentifikasinya. Ya. Ambil kertas sama ballpoint. Jangan ditulis di handphone ya, nggak bisa di kertas pakai ballpoint. Anda duduk di satu bagian, mungkin dekat kulkas. Biasanya Anda ngomelin pasangan Anda, suami ini, istri ini, gini. Itu di dekat kulkas misalkan. Anda duduk di sana. Terus Anda duduk, Anda ingat-ingat. Anda pernah ngapain aja di situ yang menyedihkan. Gak usah ikut sedih, Kak. Dicatat di kertas tadi. Waktu itu suami beli sepeda. Sembunyi-sembunyi itu saya jengkel. Tulis seperti itu di kertas, ya. Atau mungkin Anda ada di satu pojokan rumah Anda merasa sedih karena pasangan Anda sibuk dengan handphonenya misalkan. Aku kok dicuekin sih? Tulis seperti itu, no problem. Kita dari kecil, dulu masih muda mungkin, masih kecil, sekolah, diajarkan untuk menulis buku harian. Konsep menulis buku harian adalah mengidentifikasi memori sebetulnya. Ya, nah cara yang sama bisa kita gunakan. Dengan mengidentifikasi adanya sesuatu di sana, peristiwa terjadi di sana, di satu pojokan rumah, mungkin di dekat kulkas tadi ya. Suamiku kok jadi begini ya? Dia sibuk sama Facebooknya aja. Itu aku. Ya, suamiku kok jadi begini, sibuk sama Facebooknya aja. Aku dicuekin. Dia lupa kalau hari ini hari ulang tahun pernikahan misalkan. Tulis di kertas saja. Dengan menulis di kertas itu, Anda sudah mengidentifikasi hal itu. Sehingga dengan kata lain, di otak Anda, pikiran kita, hal tersebut bukan sebagai menjadi sebuah tanda tanya lagi, bukan sebagai open loop lagi. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia lupa kalau hari ini tuh hari penting buat kita? Ya, itu sudah nggak ada lagi karena Anda sudah identifikasi di kertas. Ya, otak Anda nggak mengingat. Kalau kita pergi ke pasar kan kita mengingat-ingat beli apa, beli kol 2, beli selada, beli apa. Tapi kalau Anda bawa di kertas, Anda kan udah nggak ingat-ingat lagi. Anda tinggal baca aja, terus Anda pesan sesuai dengan keperluan. Ya, sama seperti itu, kita pindahkan dari pikiran kita ke situ.
Dengan kita identifikasi seperti itu, sebetulnya kita sudah melakukan sebuah proses reframing, bukan cuma sekedar reframing, tapi sudah mentransformasi energi di tempat itu menjadi sesuatu yang bentuknya tulisan, gitu ya. Itulah yang sering kali zaman dulu dibuat sebagai raja, gitu ya, tulisan-tulisannya berisi mantra atau apa begitu. Gampang-gampangnya seperti itu aja, ya. Kita tinggal tuliskan peristiwa-peristiwa yang nggak enak di sebelah di tempat itu apa aja. Kok hari ini aku nggak dikasih makan, jangan di meja makan kayak gitu ya. Kok aku ditinggal makan, nah gitu terus hal kecil gitu ya, mungkin itu ya menyebabkan Anda jengkel. Nah, rasa jengkel itu berulang, membuat energi itu tiap hari kita attention tanpa sadar. Kita tidur tapi pikiran kita masih memikirkan kejengkelan itu. Energi flow by the attention goes, pikiran kita mengirim energi ke sana, membuatnya menjadi semakin besar, menjadi semakin kuat, menjadi vortex yang akhirnya memicu kita atau anggota keluarga kita mengalami hal yang sama. Ya, tapi dengan cara kita menulis tadi, itu sebenarnya kita sudah melakukan memberi tanda. Oh, aku tahu kamu ada di sini. Aku tahu di sini ada energi seperti itu, ya. Energi yang perselisihan misalkan, itu ya tuliskan. Kok aku dicuekin? Nah, tulis di sana. Kok dia lupa tentang hari penting, tulis di sana. Kok aku dimarahin? Mungkin ya, Anda sesungguhan di dekat kamar mandi mungkin karena Anda diomelin, dibentak mungkin, tulis di sana di kertasnya itu. Tapi Anda harus ada di kamar mandi loh ya, bukan Anda menulisnya di ruang makan, bukan. Anda identifikasi di lokasi. Makanya paling mudah menurut saya Anda duduk di satu lokasi, Anda berada di satu lokasi. Ingat-ingat peristiwa apa aja yang pernah terjadi pada Anda yang nggak enak tentunya di situ. Bukan hal yang membahagiakan, kalau membahagiakan nggak usah. Yang nggak enak di situ tulis di kertas. Oke. Selesai itu terserah sih kertasnya mau diapain terserah. Kalau tadi saya ngajarkan ke teman saya, sampai di situ Anda boleh berdoa, doakan tempat itu, blessing tempat itu boleh, agar segala sesuatu yang Anda perlukan ada di ruangan itu, di pojokan itu, pergi dari sana atau kembali ke semesta untuk di recycle menjadi energi yang lebih harmonis. Ya, Anda blessing boleh, Anda pakai simbol keagamaan yang Anda yakini boleh, atau Anda pakai putaran yang tadi ya, perlawanan jarum jam boleh juga. Semua bekerja kok. Nggak harus nunggu purnama -1 purnama atau tilem, nggak harus nunggu hari baik. Itu bisa dilakukan kapan saja. Karena itu adalah apa-apa yang Anda identifikasi. Ya. Aduh, kok ngantuk aku jadinya. Udah ya, bubuk dulu ya. Dah.